Penjelasan lengkap 40 bab keutamaan amal. Kitab Tanqihul Qaul, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bab 1. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang sangat tinggi. Ilmu adalah cahaya yang membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Orang yang berilmu kedudukannya sangat mulia di sisi Allah. Para malaikat pun menaungi orang yang menuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka, dan seluruh makhluk di langit maupun di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam laut, semuanya memintakan ampun bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang hanya beribadah tanpa ilmu bagaikan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Ilmu itu tidak akan pernah berkurang meskipun dibagikan kepada orang lain. Justru semakin disebarkan semakin luas dan semakin bertambah pahalanya. Orang yang menyembunyikan ilmu padahal ia ditanya, maka pada hari kiamat kelak akan dimulut dengan mulut dari api neraka. Bab 2. Keutamaan membaca basmalah. Setiap urusan yang penting, apabila diawali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka urusan itu akan mendapat keberkahan dan kemudahan dari Allah. Sebaliknya, segala urusan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka urusan itu terputus dari keberkahan dan tidak akan mencapai kesempurnaan. Basmalah itu sendiri adalah kunci dari segala pintu kebaikan, pembuka jalan menuju keberkahan, dan pertanda bahwa segala sesuatu itu hanya dilakukan dengan pertolongan dan izin Allah semata. Siapa yang membiasakan mengucapkan basmalah di awal setiap perkataan dan perbuatannya, maka Allah akan memudahkan jalannya, melindunginya dari gangguan setan dan melimpahkan keberkahan pada segala urusannya. Bab 3. Keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah induk dari seluruh isi Al-Qur'an, intisari dari seluruh firman Allah, dan surah yang paling mulia. Surah ini langsung diturunkan dari Sidratul Muntaha, berisi 7 ayat yang menjadi petunjuk paling sempurna. Al-Fatihah adalah obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit badan maupun penyakit hati. Membacanya dengan penuh penghayatan dan keyakinan dapat menghapus dosa-dosa, melapangkan rezeki, menjauhkan bencana, dan mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit. Al-Fatihah juga merupakan doa paling sempurna yang diajarkan langsung oleh Allah kepada hambanya, berisi pujian, pengakuan ketundukan, dan permohonan petunjuk yang paling lengkap. Bab 4. Keutamaan membaca Al-Quran serta mengajarkannya. Membaca Al-Quran itu ibadah yang nilainya sangat besar. Setiap huruf yang dibaca diberi pahala 10 kali lipat, dan kelebihannya itu tidak terhitung jumlahnya. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar dan hafal kedudukannya kelak bersama para malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang membaca dengan terbata-bata dan merasa kesulitan, ia mendapat 2 pahala sekaligus, pahala membaca dan pahala kesungguhannya. Orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Al-Quran itu menjadi pembela bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Apabila pembacanya mengamalkan isi kandungannya, maka keluarganya akan diberi kemuliaan dan pakaian kemuliaan dari cahaya surga. Bab 5. Keutamaan niat yang baik dalam setiap perbuatan. Segala amal perbuatan itu nilainya tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Apabila seseorang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun jika berhijrah karena ingin memperoleh keuntungan dunia atau karena ingin dipuji manusia, maka yang ia dapatkan hanyalah apa yang diniatkannya saja. Apabila seseorang berniat berbuat baik namun belum sempat melaksanakannya, Allah tetap mencatat 1 pahala baginya. Jika sudah dilaksanakan, dicatat 10 kali lipat. Sebaliknya, jika berniat berbuat buruk namun tidak jadi dilaksanakan, Allah tidak mencatat dosa baginya. Oleh karena itu, hendaklah kita memperhatikan niat setiap kali hendak melakukan sesuatu. Karena niat yang tulus dapat mengangkat amal yang biasa menjadi ibadah yang diterima Allah. Bab 6. Keutamaan berwudu dan menyempurnakan WUDH. Ketika seorang hamba berwudu dan menyempurnakan wudhunya dengan tertib, tenang, dan khusyuk, maka dosa-dosanya akan keluar bersama air yang mengalir dari setiap anggota tubuhnya. Saat membasuh wajah, dosa pandangan mata ikut keluar.
Saat membasuh kedua tangan, dosa perbuatan tangan ikut hilang. Saat mengusap kepala dan membasuh kedua kaki, dosa pendengaran telinga dan dosa langkah kaki pun ikut terhapus. Apabila setelah selesai berwudu lalu mengucapkan syahadat dan berdoa dengan tulus, maka terbukalah baginya 8 pintu surga, dan ia boleh masuk dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Wudu itu menjadi cahaya yang akan memancar di wajah, lengan, dan telapak kakinya kelak pada hari kiamat. Kesempurnaan wudu itu dikatakan sebagai separuh dari iman. Bab 7. Keutamaan menggunakan siwak. Siwak itu adalah penyuci mulut dan penyebab keridhaan Allah. Syalat yang dilakukan setelah bersiwak nilainya 70 kali lipat lebih utama daripada syalat tanpa menggunakan siwak. Siwak berfungsi memutihkan gigi, menghilangkan bau mulut yang tidak sedap, memperkuat gusi, melancarkan pembicaraan, dan menambah kecerdasan akal. Penggunaan siwak adalah sunnah Nabi yang selalu beliau lakukan setiap kali hendak melaksanakan syalat, setiap kali bangun dari tidur, dan setiap kali hendak membaca Al-Quran. Siwak juga berfungsi membersihkan hati dan menyempurnakan pahala ibadah. Siwak itu bisa berupa ranting kayu yang berfungsi membersihkan gigi, maupun sikat gigi apa saja. Asalkan niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi dan menyucikan mulut saat hendak beribadah kepada Allah. Bab 8. Keutamaan mengumandangkan azan dan menjawab azan. Ketika seorang muazin mengumandangkan azan dengan suara yang lantang dan tulus, maka seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit ikut membenarkan dan mendoakan, sampai pohon-pohon, batu-batu, dan segala sesuatu pun ikut bersaksi bagi kebenaran azan tersebut. Siapa yang mendengar azan lalu menjawab dengan ucapan yang sama, kemudian membaca shalawat atas Nabi, dan berdoa memohon syafaatnya, maka baginya dijamin syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak. Semakin jauh suara azan terdengar, semakin luas pula pahalanya yang dicatat oleh Allah. Orang yang mengumandangkan azan dengan benar dan ikhlas, maka setan lari ketakutan menjauh sejauh 300 tahun. Penduduk rumah yang mendengar azan lalu menjawabnya dengan baik, maka seluruh penghuni rumah itu pun mendapat ampunan dan keselamatan dari Allah. Bab 9. Keutamaan bersyalawat kepada Rasulullah. Setiap kali seorang hamba bersyalawat kepada Nabi Muhammad, 1 kali saja, maka Allah membalasnya dengan 10 rahmat, mengangkat 10 derajatnya, dan menghapus 10 kesalahannya. Syalawat itu langsung disampaikan kepada Nabi oleh para malaikat yang membawa pesan dari umatnya. Di hari Jumat keutamaan syalawat dilipat gandakan berkali-kali lipat. Orang yang paling berhak mendapat syafaat Nabi kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersyalawat kepadanya selama di dunia. Syalawat itu dapat menghapus dosa-dosa, melapangkan segala kesulitan, dan mendekatkan hamba kepada derajat yang paling tinggi di dalam surga. Syalawat juga menjadi tanda kasih sayang kepada Allah sekaligus kasih sayang kepada Rasul-Nya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bab 10. Keutamaan hari Jumat. Hari Jumat adalah penghulu segala hari, hari yang paling mulia dalam 1 minggu. Pada hari inilah Nabi Adam diciptakan, pada hari inilah beliau dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari inilah pula beliau dikeluarkan dari surga. Di dalam hari Jumat terdapat satu waktu yang sangat mustajab, di mana doa yang dipanjatkan pada waktu itu tidak akan ditolak oleh Allah. Waktunya diperkirakan berlangsung mulai dari setelah syalat asyar hingga terbenamnya matahari. Oleh karena itu, disunahkan memperbanyak amal kebaikan, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak syalawat, mandi sebelum berangkat syalat Jumat, memakai wangi-wangian, dan bersedekah. Orang yang berpuasa di hari Jumat dengan niat mengharap pahala Allah, dosa-dosanya dilipat gandakan ampunannya. Sebaliknya, barang siapa meninggalkan syalat Jumat 3 kali berturut-turut karena meremehkannya, maka Allah akan menutup hatinya dari cahaya petunjuk. Bab 11. Keutamaan memakai sorban dan pakaian putih. Sorban itu adalah mahkota orang beriman. Memakai sorban dengan benar menambah ketakwaan, menambah wibawa dan kehormatan, serta mengusir kesedihan dan kesusahan hati. Para malaikat pun ikut menghormati orang yang memakai sorban dengan niat mengikuti sunnah Nabi. Adapun pakaian yang paling dicintai oleh Allah adalah pakaian yang berwarna putih, karena warnanya bersih, suci, dan menampakkan kesucian hati pemakainya. Oleh karena itu, disunahkan memakai pakaian berwarna putih terutama saat melaksanakan syalat,
dan saat mengurus jenazah orang yang meninggal. Sebenarnya pakaian yang paling baik dan paling utama adalah pakaian yang paling bertakwa dan paling bersih. Namun pakaian yang bersih, rapi, dan menutup aurat dengan sempurna itu menjadi cerminan keimanan seseorang kepada Allah yang Maha Mengetahui. Bab 12. Keutamaan mendirikan syalat dan tekaan waktunya. Syalat itu adalah tiang agama. Yang paling utama dari segala ibadah syalat adalah melaksanakannya tepat pada waktunya. Apabila syalat seseorang diterima oleh Allah, maka seluruh amal ibadah lainnya pun ikut diterima. Namun apabila syalatnya ditolak, maka seluruh amal lainnya pun sia-sia dan tidak ada nilainya. Perumpamaan syalat 5 waktu itu ibarat sungai besar yang mengalir deras di depan rumah seseorang. Jika ia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari, niscaya tubuhnya akan bersih dari segala kotoran. Demikian pula syalat 5 waktu, ia menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu syalat tersebut. Ruku dan sujud yang dilakukan dengan tenang dan sempurna menegakkan seluruh tubuh dari api neraka. Syalat yang dilakukan dengan khusyuk dan sempurna menjadi cahaya penerang bagi orang tersebut di alam kubur kelak. Bab 13. Keutamaan syalat berjamaah. Syalat berjamaah nilainya 27 kali lipat lebih tinggi daripada syalat yang dilakukan sendirian. Semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin besar pula pahalanya. Para malaikat senantiasa berdoa bagi orang-orang yang bersatu hati dan meluruskan saf dalam syalat berjamaah. Apabila para makmum berdiri rapat dan tidak ada celah di antara saf-saf mereka, maka Allah menghapus kesedihan mereka dan melapangkan rezeki mereka. Orang yang berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan syalat berjamaah, setiap langkah yang diambilnya diangkat 1 derajat dan dihapus 1 dosanya. Semakin lama ia menunggu waktu syalat setelah sampai di masjid, semakin besar pula pahalanya, seolah-olah ia hidup dalam keadaan beribadah terus-menerus kepada Allah. Bab 14. Keutamaan puasa. Puasa itu adalah perisai yang melindungi orang yang berpuasa dari api neraka. Di dalam puasa terdapat 2 macam sukacita yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sukacita saat berbuka puasa dan sukacita saat bertemu dengan Allah kelak pada hari kiamat. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dan lebih disukai di sisi Allah daripada minyak wangi kesturi. Allah berfirman, "Puasa itu dilakukan karenaku, dan akulah yang membalasnya." Oleh karena itu, pahala puasa tidak terbatas jumlahnya. Orang yang berpuasa dengan penuh iman dan mengharap pahala semata-mata dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Maka selama berpuasa hendaklah menjaga lisan, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh agar tidak berbuat dosa. Jangan sampai puasanya hanya sekadar rasa lapar dan haus tanpa memperoleh pahala apapun. Bab 15. Keutamaan bersedekah. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta sedikit pun. Justru sebaliknya, Allah melipat gandakannya berkali-kali lipat bagi siapa yang dikehendakinya. Sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api yang berkobar-kobar. Sedekah yang paling utama adalah yang diberikan saat kita sendiri juga sedang membutuhkannya. Diberikan dengan tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri. Sedekah itu menolak bala, melapangkan jalan rezeki, dan menjadi pelindung bagi orang yang bersedekah pada hari kiamat kelak. Bahkan memberi makan sepotong makanan kepada orang yang lapar, atau menyapa sesama dengan wajah yang ramah dan tersenyum, itu pun termasuk sedekah. Setiap ruas tulang manusia wajib bersedekah setiap hari, dan senyummu kepada saudara sesama muslim itu adalah sedekah. Bab 16. Keutamaan puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu adalah salah satu kewajiban yang sangat mulia. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan para setan dibelenggu sehingga tidak dapat berbuat jahat seperti pada bulan-bulan lainnya. Di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala semata-mata dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Saat waktu berbuka pun tiba, terdapat doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan nilainya setara dengan ibadah wajib yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Bab 17. Keutamaan berdoa dan memohon kepada Allah.
Berdoa itu merupakan ibadah yang paling utama. Allah sangat menyukai hamba-Nya yang memohon kepadanya dengan tulus hati. Jika seorang hamba tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya dan tidak memberikan apa yang ia butuhkan. Doa yang paling mustajab adalah doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati, tidak tergesa-gesa, dan yakin bahwa Allah pasti mengabulkannya. Hendaklah berdoa dalam keadaan suci, hati yang tenang, dan di waktu-waktu yang mustajab, seperti sepertiga malam terakhir saat sedang bersujud, antara selesai azan hingga iqamah pada hari Jumat dan saat sedang turun hujan. Janganlah berdoa memohon hal yang mendatangkan dosa atau hal yang memutuskan silaturahmi. Yakinlah bahwa Allah pasti mengabulkan, baik apa yang diminta dikabulkan langsung atau diganti dengan yang lebih baik, atau disimpan pahalanya kelak di akhirat. Bab 18. Keutamaan mengucapkan salam dan menjawab salam. Salam itu adalah salah satu nama Allah yang disampaikan kepada kaum muslimin di bumi. Mengucapkan salam sebelum masuk rumah, sebelum berbicara, dan saat berjumpa adalah sunnah Nabi yang sangat dianjurkan. Perintahkanlah untuk menyebarkan salam di antara kalian, karena dengan salam itu akan tumbuh kasih sayang sesama saudara seiman. Ucapkanlah salam kepada orang yang dikenal maupun kepada orang yang belum dikenal. Balaslah ucapan salam dengan ucapan yang lebih baik atau setara. Orang yang paling mulia adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Anak kecil menyapa orang yang lebih tua, orang yang lewat menyapa yang duduk, dan rombongan yang sedikit menyapa yang banyak. Menjawab salam adalah kewajiban sesama muslim. Janganlah menyebarkan salam hanya kepada orang yang kamu kenal saja. Sebaliknya sampaikanlah kepada semua orang agar kasih sayang menyebar luas di tengah umat. Bab 19. Keutamaan berdoa dan memohon kepada Allah. Berdoa itu merupakan ibadah yang paling utama. Allah sangat menyukai hamba-Nya yang memohon kepadanya dengan tulus hati. Jika seorang hamba tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya dan tidak memberikan apa yang ia butuhkan. Doa yang paling mustajab adalah doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati, tidak tergesa-gesa, dan yakin bahwa Allah pasti mengabulkannya. Hendaklah berdoa dalam keadaan suci, hati yang tenang, dan di waktu-waktu yang mustajab, seperti sepertiga malam terakhir saat sedang bersujud, antara selesai azan hingga iqamah pada hari Jumat dan saat sedang turun hujan. Janganlah berdoa memohon hal yang mendatangkan dosa atau hal yang memutuskan silaturahmi. Yakinlah bahwa Allah pasti mengabulkan, baik apa yang diminta dikabulkan langsung, atau diganti dengan yang lebih baik, atau disimpan pahalanya kelak di akhirat. Bab 20. Keutamaan beristighfar. Orang yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesedihannya menjadi kelegaan, dan setiap kesempitannya menjadi jalan keluar. Rezekinya akan datang kepadanya dari arah yang sama sekali tidak disangka-sangka. Tidak ada dosa sebesar apapun yang jika dibarengi dengan istighfar yang sungguh-sungguh dan hati yang tulus tidak akan diampuni oleh Allah. Allah menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai ke kerongkongan dan belum terlihat tanda-tanda datangnya ajal. Maka hendaklah membiasakan membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari, pada petang hari, sebelum tidur, dan terutama di sepertiga malam yang terakhir. Istighfar itu membersihkan hati dari noda dosa dan melancarkan segala urusan yang sedang dihadapi. Bab 21. Keutamaan berzikir kepada Allah. Memperbanyak dizikir kepada Allah itu menempatkan hamba dalam kedekatan yang sangat mulia. Dizikir itu menenangkan hati yang gelisah, menghapus kegelisahan, dan mendatangkan kedamaian. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah senantiasa bersamanya, baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring." Malaikat mengelilingi orang yang berzikir, memintakan ampun baginya, dan menyampaikan pujiannya kepada Allah. Dizikir yang terus-menerus menjadi cahaya yang menerangi jalan di dunia dan di akhirat, serta menjadi bekal yang paling berat timbangannya di hari kiamat kelak. Maka janganlah pernah lelah menyebut nama Allah dalam segala keadaan. Bab 22. Keutamaan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar adalah dizikir yang paling ringan di lisan, namun paling berat timbangannya di hari kiamat.
Kalimat-kalimat ini menutup kekurangan ibadah, menghapus dosa-dosa kecil, dan mengangkat derajat orang yang mengucapkannya. Kalimat tauhid itu menjadi tiang penyangga seluruh langit dan bumi. Siapa yang mengucapkan subhanallah, maka Allah menciptakan baginya satu makhluk yang memujinya hingga hari kiamat. Membaca ketiga kalimat lainnya pun memiliki keutamaan yang serupa. Kalimat-kalimat ini menjadi penyeimbang di timbangan amal kelak dan menjadi pelindung dari api neraka. Bab 23, Keutamaan bertaubat. Taubat itu kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, meninggalkan dosa, menyesali perbuatan yang lalu, dan bertekad kuat tidak akan mengulanginya lagi. Taubat yang sejati itu membersihkan hati dari noda dosa sebagaimana air membersihkan kotoran. Allah sangat gembira menerima taubat hamba-Nya, lebih gembira daripada orang yang menemukan kendaraannya yang berisi bekal makanan dan air di tengah padang pasir yang tandus setelah putus asa. Taubat yang diterima Allah dapat mengubah dosa-dosa masa lalu menjadi kebaikan semata. Maka segeralah bertobat sebelum datang ajal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, dan sebelum datang hari kiamat di mana harta dan anak-anak tidak lagi memberi manfaat. Bab 24, Keutamaan merasa cukup dan tidak serakah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis. Orang yang kaya sebenarnya bukanlah yang memiliki harta berlimpah, melainkan orang yang merasa cukup dan berserah diri kepada Allah. Keserakahan dan ketidakpuasan itu memiskinkan hati meskipun hartanya menumpuk setinggi gunung. Orang yang tidak serakah tidak akan pernah terhina meminta kepada manusia dan tidak akan pernah gelisah karena takut miskin. Sebaliknya orang yang serakah selalu merasa kurang, hatinya tidak pernah tenang, dan ia akan terus terhamba kepada dunia. Maka berlatihlah merasa cukup dengan pemberian Allah, karena itulah kemuliaan yang sejati. Bab 25, Keutamaan menikah dan menjaga kemaluan. Menikah adalah sunnah Nabi yang menyempurnakan separuh agama. Dengan menikah seseorang dapat menjaga pandangan dan kehormatannya, melestarikan keturunan yang saleh, dan memperoleh ketenangan hati. Setiap kali suami istri berkasih sayang dengan tulus dan halal, maka keduanya mendapat pahala sedekah. Anak yang saleh yang lahir dari pernikahan yang sah menjadi amal jariah yang tidak terputus pahalanya meskipun orang tuanya telah meninggal. Bagi yang belum mampu menikah, berpuasalah karena puasa itu menahan hawa nafsu. Menjaga kemaluan dari yang haram adalah penjagaan kehormatan yang paling utama. Karena barang siapa menjaganya, maka Allah akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Bab 26, Besarnya dosa berzina. Zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Allah melarang perbuatan ini dengan larangan yang sangat tegas. Zina dapat mendatangkan murka Allah, menghapus keberkahan umur, mendatangkan kemiskinan, dan menimbulkan berbagai penyakit serta bencana. Orang yang melakukan zina tidak akan merasakan kelezatan iman sampai meninggalkannya sepenuhnya. Hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan, sedangkan yang sudah menikah hukumannya sangat berat. Di akhirat kelak, orang yang melakukan zina akan disiksa di dalam kuburnya sebelum hari kiamat datang. Maka jagalah pandangan, jagalah hati, dan jagalah kehormatan agar terhindar dari perbuatan yang mendatangkan azab Allah ini. Bab 27, Besarnya dosa homoseksual liwat. Perbuatan sesama laki-laki yang melakukan hubungan layaknya suami istri adalah perbuatan yang paling dibenci Allah. Perbuatan ini adalah dosa yang mendatangkan azab paling dahsyat, yang pernah ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Allah membalas perbuatan mereka dengan membalikan bumi, menjatuhkan batu yang dibakar dari langit, dan melenyapkan seluruh kaum itu. Dosa ini sangat besar dan keji. Bahkan gunung saja seandainya mengetahui perbuatan itu pasti akan hancur karena takutnya. Maka jauhilah perbuatan ini dan segala hal yang mendekatinya, karena perbuatan ini mendatangkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Bab 28, Larangan keras meminum minuman keras. Minuman yang memabukkan itu adalah induk segala kejahatan. Siapa yang meminumnya, maka ia kehilangan akal sehatnya. Tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sering berkata bohong dan melanggar larangan Allah. Minuman keras itu adalah kunci segala kejahatan, awal perkelahian, pembunuhan, dan perpecahan keluarga.
Orang yang meminumnya, maka syaratnya tidak diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal dalam keadaan masih meminumnya, maka ia meninggal dalam keadaan mati dalam perbuatan maksiat. Maka jauhilah minuman keras dan segala yang memabukkan, baik yang diminum maupun yang dihisap, karena semuanya itu dilarang dan mendatangkan murka Allah. Bab 29. Keutamaan belajar memanah dan kemahiran bela diri. Belajar memanah, berkuda, dan kemampuan bela diri adalah persiapan menjaga agama dan melindungi yang lemah. Setiap anak panah yang dilatih dengan niat membela kebenaran dicatat sebagai pahala. Memanah melatih ketepatan mata, kekuatan tangan, dan keteguhan hati. 3 hal yang dapat mendatangkan pahala. Melatih kuda, memanah, dan menyayangi keluarga. Bukan untuk menyakiti yang tidak bersalah, melainkan untuk menjaga diri dan mempertahankan kebenaran. Menguasai keterampilan fisik dan ketangkasan itu, bagian dari kesempurnaan iman dan persiapan hidup yang bermanfaat bagi agama dan sesama. Bab 30. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan keduanya. Walaupun perintah mereka bukan untuk bermaksiat, wajib ditaati. Berbakti kepada orang tua adalah jalan paling utama menuju surga. Meskipun orang tua telah lanjut usia, tetaplah merawat dan melayani dengan lemah lembut, jangan pernah berkata, apalagi membentak. Jika mereka telah wafat, berbakti tetap berlangsung dengan mendoakan, menyambung silaturahmi dengan kerabat mereka, dan melaksanakan wasiatnya. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang paling cepat dihukum di dunia sebelum di akhirat. Maka sayangilah mereka, taatilah mereka, dan muliakanlah mereka sepanjang hidupmu. Bab 31. Keutamaan mendidik anak dengan baik. Mendidik anak dengan akhlak yang mulia dan ilmu agama adalah kewajiban yang paling utama bagi setiap orang tua. Anak yang lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang membentuknya menjadi baik atau buruk. Maka ajarkanlah kepada mereka syahadat. Mengenalkan kepada mereka Allah dan Rasul-Nya, biasakan mereka syalat sejak usia 7 tahun, dan berikan mereka pendidikan yang baik. Anak yang terdidik dengan baik menjadi penyejuk hati, menjadi amal jariah yang tidak terputus pahalanya meskipun orang tuanya telah tiada. Sebaliknya anak yang terlantar pendidikannya dapat menjadi penyebab kesusahan di dunia dan di akhirat. Maka berikanlah pendidikan agama dan akhlak yang paling baik kepada anak-anakmu. Bab 32. Keutamaan rendah hati dan tidak sombong. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Surga tidak akan dimasuki oleh orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Sebaliknya orang yang merendahkan diri karena Allah, justru akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka berjalanlah dengan rendah hati, makanlah bersama hamba sahaya, duduklah bersama orang miskin, dan jangan merasa lebih mulia dari sesama manusia. Semakin rendah hati seseorang, semakin mulia kedudukannya di sisi Allah. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri hingga hina, melainkan menempatkan diri pada tempatnya, tidak melebih-lebihkan diri, dan mengakui bahwa segala kelebihan itu semata-mata dari Allah. Bab 33. Keutamaan diam dan menjaga lisan. Diam itu adalah kebijaksanaan, namun sedikit sekali orang yang melakukannya. Siapa yang menjaga apa yang di antara dua rahangnya dan apa yang di antara dua kakinya, aku menjamin baginya surga. Banyak orang masuk neraka hanya karena hasil panen lidahnya sendiri. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Jangan menyakiti hati sesama dengan perkataan. Jangan bergunjing, jangan berdusta, jangan memuji-muji yang batil, dan jangan menyebarkan aib orang lain. Satu kalimat baik yang diucapkan dengan tulus nilainya melebihi 1000 kalimat yang sia-sia. Maka jagalah lisanmu sebagaimana engkau menjaga hartamu. Karena lisan itu dapat melukai lebih dalam daripada luka senjata. Bab 34. Keutamaan sedikit tertawa dan banyak berzikir. Tertawalah sekadarnya, karena terlalu banyak tertawa mematikan hati. Hati yang terlalu sering tertawa menjadi keras dan jauh dari rahmat Allah. Sebaiknya perbanyaklah di zikir dan renungan, karena itu melunakkan hati dan mendatangkan cahaya. Banyak menangis karena takut kepada Allah lebih baik daripada banyak tertawa tanpa alasan. Tertawalah dengan senyum di wajah, namun hatimu tetap penuh di zikir dan kesadaran kepada Allah. Dunia ini singgah sebentar, maka jangan terlalu gembira dengan kesenangan dunia yang akan sirna. Ingatlah kematian, ingatlah hari kiamat,
dan siapkanlah bekal untuk perjalanan yang kekal abadi. Bab 35. Keutamaan berkurban dan berakikah. Berkurban pada hari raya Idul Adha adalah sunnah Nabi Ibrahim yang sangat dicintai Allah. Menyembelih hewan kurban dengan niat tulus mengharap ridha Allah, maka setiap bulu hewan itu pahalanya dicatat baginya. Darah yang jatuh ke tanah itu langsung diterima Allah sebelum jatuh menyentuh bumi. Sedangkan akikah adalah menyembelih hewan untuk anak yang baru lahir pada hari ke-7 sebagai penebus dan pelindung anak tersebut. Baik kurban maupun akikah menunjukkan kepatuhan total menyerahkan yang dicintai kepada Allah. Maka tunaikanlah kurban dan akikah semampu-mampu, karena keduanya mendatangkan keberkahan dan perlindungan Allah bagi keluarga. Bab 36. Keutamaan haji dan umrah. Haji dan umrah itu membersihkan dosa sebagaimana api menghapus kotoran besi. Orang yang berhaji dengan benar dan tidak melakukan maksiat selama di jalan, maka ia pulang bersih dari dosa seperti bayi baru lahir. Umrah adalah penebus dosa di antara dua pelaksanaan umrah. Haji yang diterima tidak ada balasannya selain surga. Maka tunaikanlah haji jika mampu, karena haji itu adalah salah satu tiang agama yang menjadi pembuktian cinta dan kepatuhan kepada Allah. Saat melaksanakan ibadah haji, perbanyaklah di zikir, doa, dan permohonan ampun, karena saat itulah pintu-pintu rahmat terbuka lebar dan doa-doa dikabulkan tanpa batas. Bab 37. Keutamaan mengingat kematian. Mengingat kematian itu adalah penyejuk hati dan penghapus kesenangan yang berlebihan di dunia. Nabi Muhammad bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kesenangan, yaitu kematian. Kematian itu jembatan yang menyambungkan seorang hamba kepada Tuhannya. Orang yang sering mengingat kematian, maka ia akan bersegera bertobat, menyedikitkan kelalaian, dan tidak terlalu terikat pada dunia yang fana. Hidup di dunia bagaikan orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang lewat sesaat saja. Anggaplah dirimu sebagai penghuni kubur, karena sebentar lagi engkau pun akan menyusul mereka. Para wali Allah sebenarnya tidak benar-benar meninggal. Mereka hanya berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, dari rumah yang sementara ke rumah yang kekal abadi. Mengingat kematian tidak boleh membuat putus asa, justru membuat semakin bersemangat beramal saleh dan bersiap untuk perjalanan yang jauh itu. Siapa yang selalu mengingat kematian, maka kematian itu datang kepadanya sewaktu-waktu dalam keadaan taat dan siap menghadap Allah." Bab 38. Keutamaan mengingat kubur dan keadaannya. Perbanyaklah mengunjungi kubur dan mengingat keadaan di dalamnya, karena hal itu dapat melunakkan hati dan mengingatkan kepada akhirat. Kubur itu adalah perhentian pertama dari perjalanan menuju akhirat. Jika selamat di kubur, maka selamatlah seterusnya. Jika tidak selamat di sana, maka sesudahnya semakin berat dan susah. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur, maka ia mendengar suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya kembali ke dunia. Saat itulah ia sendirian, tidak ditemani harta, tidak ditemani anak, tidak ditemani sahabat. Yang tinggal hanyalah amal ibadahnya. Kubur itu kadang-kadang menjadi taman-taman surga, dan kadang-kadang menjadi lubang-lubang neraka yang menyiksanya. Di dalam kubur seseorang akan ditanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagaimana kitabmu? Kemana arah kiblatmu? Siapa saudara-saudaramu seiman?" Maka siapa yang siap dengan jawabannya saat hidup di dunia, selamatlah ia. Mengingat keadaan kubur yang gelap, sempit, dan sendirian itu membuat hati tidak terlena oleh dunia, sehingga selalu bersiap dengan bekal amal yang cahayanya menerangi gelapnya liang lahat. Bab 39. Larangan keras meratapi orang yang meninggal dan menyesal berlebih-lebihan. Dilarang keras meratapi orang yang meninggal dengan cara merobek pakaian, memukul pipi, menangis berteriak-teriak, merusak wajah, dan mengucapkan kata-kata kemurkaan Allah. Nabi melarang perbuatan-perbuatan itu dan bersabda, "Bukan dari golongan kami yang memukul pipi, merobek kerah baju, dan mengucapkan ucapan jahat saat tertimpa musibah. Orang yang meratapi dan terus-menerus meratap hingga bertahun-tahun, maka ia disiksa karena ratapannya itu pada hari kiamat." Sebenarnya yang diperintahkan adalah menangis dengan hati yang sedih, namun tetap sabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berserah kepada ketetapan Allah. Menangis dengan tenang dan bersedih hati itu diperbolehkan,
Bahkan kadang disukai Allah karena menunjukkan belas kasih. Namun meratap berlebih-lebihan, mengeluh tidak terima, dan memaki ketetapan Allah itu mendatangkan dosa besar. Hendaklah ketika ada yang meninggal, kita berdoa baginya, bersedekah atas namanya, dan melanjutkan amal baik yang pernah ia lakukan, bukan menangisi yang sudah berlalu hingga melalaikan diri sendiri. Bab 40, Keutamaan menyiapkan bekal dan bertawakal kepada Allah. Setelah mengetahui segala keadaan kematian, kubur, dan hari akhir, maka wajiblah bersegera menyiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Bekal yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah, beramal saleh, meninggalkan dosa, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Bertaubatlah sebelum tertutup pintu taubat, perbaikilah hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, lunasilah hutang-hutangmu, kembalikanlah titipan-titipanmu, dan berdamailah dengan semua orang. Setelah berikhtiar sekuat tenaga menyiapkan bekal yang baik, maka serahkanlah segala urusan hasilnya kepada Allah. Yakinlah bahwa apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan pernah datang. Janganlah gelisah karena kekurangan, janganlah sombong karena kelebihan. Segala sesuatu ada ukuran dan waktu yang telah ditetapkan Allah. Maka beribadahlah, berusahalah, berbuat baiklah, kemudian berserah diri kepada Allah dengan hati yang tenang. Itulah puncak keimanan dan kesempurnaan ibadah. Barang siapa menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dari arah yang tidak disangka-sangka dan menempatkannya di tempat yang paling baik di sisinya. Selesai. Demikianlah seluruh 40 bab keutamaan amal dari kitab Tanqihul Qaul, lengkap dari awal hingga akhir, dijelaskan satu persatu tanpa disingkat. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal amal bagi kita semua.